Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang benar-benar membuat perbedaan antara hanya bertambah tua dan menikmati hidup yang panjang, sehat, dan memuaskan? Rahasianya terletak pada kebiasaan-kebiasaan kecil, namun kuat yang dapat secara drastis memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan mental Anda seiring bertambahnya usia. Dalam video ini, kami akan berbagi 9 tanda penting dari kesehatan yang baik yang dapat membantu Anda tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih baik, bahkan jauh setelah usia 70-an. Anda akan menemukan bagaimana aktivitas sederhana, seperti berjalan hanya 5.000 langkah sehari, dapat secara signifikan menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga sendi tetap fleksibel sambil memberi Anda kemandirian dan kebahagiaan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Kami akan membahas kekuatan memori dan kejelasan mental, menunjukkan bagaimana menjaga pikiran tetap tajam dapat membantu Anda tetap mandiri dan aktif, mengurangi kemungkinan penyakit seperti Alzheimer. Selain itu, Anda akan belajar mengapa menjaga kebersihan mulut, mengendalikan buang air kecil dan buang air besar, serta memiliki jantung dan paru-paru yang kuat adalah pilar-pilar sejati kesehatan saat kita menua, tanda-tanda bahwa tubuh Anda masih berfungsi dengan lancar dan efisien. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki alat dan pengetahuan untuk mempertahankan kemandirian, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memelihara semangat Anda, memberi Anda energi untuk menikmati masa-masa emas Anda. Jadi, jangan menunggu panggilan untuk bangun. Tonton video ini untuk mempelajari bagaimana kebiasaan harian kecil dapat membantu Anda hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tetaplah menonton, karena Anda tidak ingin melewatkan tips-tips yang dapat mengubah hidup ini. Jika Anda belum berlangganan, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya, dan jika Anda menyukai video ini, Anda dapat membantu saya terus menyebarkan pelajaran berharga ini dengan menyukai dan membagikannya. Jika Anda menyukai topik video ini, silakan komentar 1. Jika tidak, silakan komentar 0 untuk memberitahu saya bagaimana saya bisa memperbaiki dan membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. Dao berjalan setiap hari mulai dengan 5.000 langkah rahasia umur panjang terletak pada langkah-langkah lambat dan stabil. Saudara-saudara tercinta, banyak dari kita di tahun-tahun emas kita cenderung percaya bahwa tubuh kita telah mencapai batasnya. Kita sering merasa bahwa dengan setiap hari yang berlalu, rasa sakit dan kelelahan semakin bertambah, membuat kita terlalu lelah untuk bergerak. Tapi izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah kebenaran tak terbantahkan yang memiliki kekuatan untuk mentransformasi tidak hanya tubuh kita, tetapi juga kehidupan kita. Berjalan setiap hari dengan stabil adalah salah satu kunci paling kuat untuk menjaga kesehatan, kejelasan mental, dan umur panjang kita. Dan itu tidak memerlukan sprint atau mendaki gunung. Cukup berjalan 5.000 langkah setiap hari dengan kecepatan yang nyaman dan stabil dapat memberikan manfaat luar biasa yang banyak dari kita tidak sadari. Bagi kita yang berusia lebih dari 70 tahun, mudah untuk berpikir bahwa tubuh kita terlalu rapuh untuk banyak bergerak. Namun keyakinan ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Berjalan kaki dengan lembut dan konsisten adalah berkah sejati yang membawa banyak hadiah tak terduga. Biar saya ingatkan Anda tidak perlu mendorong diri sendiri sampai kelelahan atau pergi jauh. Hanya target sederhana 5.000 langkah setiap hari dapat bekerja dengan ajaib. Bukan tentang seberapa cepat Anda berjalan atau berapa lama Anda berjalan. Yang penting adalah ritme yang stabil, ketekunan, dan komitmen kepada diri sendiri. Pertama-tama, berjalan adalah keajaiban bagi sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya ini, terutama saat kita bertambah tua, untuk menjaga jantung tetap kuat dan aliran darah tetap lancar. Studi telah menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua, yang mempertahankan kebiasaan sederhana berjalan setiap hari, dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular hingga mencengangkan 40%. Jantung adalah pusat vitalitas kita, dan ketika kita berjalan, kita melatihnya dengan lembut. Setiap langkah yang kita ambil menstabilkan detak jantung, menjaga tekanan darah tetap terkendali, dan memastikan jantung kita tetap kuat. Ini bukan hanya tentang umur panjang,
Ini tentang kualitas hidup. Ini tentang merasakan jantung Anda masih berdetak dengan kuat, mengingatkan Anda bahwa Anda hidup, bahwa Anda penting, dan bahwa setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah sebuah kemenangan. Lalu, mari kita bicara tentang sendi kita. Bagian tubuh yang sering dilupakan yang bisa menjadi sangat kaku seiring bertambahnya usia. Kita semua tahu rasanya ketika tubuh menjadi kaku dan otot kehilangan fleksibilitasnya, membuat setiap gerakan sedikit lebih menantang. Tapi inilah hal yang indah tentang berjalan. Itu seperti pelumas alami untuk sendi Anda. Berjalan dengan lembut meregangkan otot, memberi nutrisi pada tulang, dan mencegah osteoporosis, pencuri diam-diam kepadatan tulang kita. Bagi saya, salah. Satu perasaan paling bebas adalah ketika saya bisa bergerak tanpa rasa sakit atau kekakuan, ketika saya bisa berdiri tegak, berjalan dengan mudah, dan mengambil setiap langkah dengan kebanggaan, masih bisa merawat diri sendiri. Aktivitas sederhana berjalan membantu kita menjaga fleksibilitas yang kita butuhkan, sehingga kita tidak menjadi tahanan tubuh kita sendiri. Sedikit gerakan bisa membuat Anda tetap bebas, gesit, dan mandiri selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan inilah sesuatu yang benar-benar ajaib. Berjalan menumbuhkan semangat. Ada kedamaian yang tak terbantahkan yang menyelimuti Anda ketika Anda berjalan-jalan. Saya telah mendengar banyak dari Anda berbicara tentang bagaimana berjalan santai atau beberapa putaran di halaman meninggalkan perasaan lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih tenang. Itulah kekuatan berjalan. Ini membersihkan pikiran, meredakan kekhawatiran, dan mengangkat jiwa. Gerakan lembut memicu pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang luar biasa itu yang bisa mencairkan kecemasan dan kesedihan. Dan bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, depresi, teman diam, dan licik itu seringkali bisa muncul tanpa peringatan. Tetapi dengan hanya berjalan, Anda mengambil satu langkah kecil namun sangat signifikan menuju melawannya. Setiap langkah yang Anda ambil adalah kemenangan kecil melawan beban berat yang kadang-kadang kehidupan bawa. Mungkin salah satu aspek paling kuat dari berjalan adalah kemampuannya untuk membantu Anda mempertahankan kemandirian. Selama Anda masih bisa berjalan, Anda memiliki kebebasan untuk hidup sesuai keinginan Anda. Anda bisa merawat diri sendiri, mengurus hal-hal kecil yang membuat hidup menyenangkan, dan mempertahankan martabat Anda. Berjalan bukan hanya olahraga, itu adalah pernyataan kekuatan, ketahanan, dan harga diri. Jadi, jika Anda masih bisa berjalan hari ini, saya mendesak Anda, jangan ragu. Ambil langkah-langkah itu, tidak peduli seberapa lambat mereka mungkin. Berjalanlah untuk jantung Anda, berjalanlah untuk sendi Anda, berjalanlah untuk pikiran Anda, dan yang paling penting, berjalanlah untuk diri sendiri. Bukan tentang jaraknya, ini tentang ritme yang stabil yang membuat Anda terus maju. Satu langkah, pada satu waktu, Anda sedang membangun kehidupan yang lebih sehat, lebih lama, dan lebih memuaskan. Jadi mari kita rayakan tindakan sederhana berjalan. Di dunia ini, di mana kita terus-menerus dibombardir dengan nasihat kesehatan yang rumit dan solusi cepat, berjalan tetap menjadi salah satu cara paling mendalam dan mudah diakses untuk menghormati tubuh dan kehidupan kita. Ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap hari. Satu langkah pada satu waktu. Dan ingatlah, tidak peduli seberapa lambat Anda pergi, Anda masih bergerak maju. 2. Ingatan yang baik dan pikiran tajam. Harta karun. Berharga di usia lanjut sahabat-sahabatku tercinta, seiring bertambahnya usia, waktu seringkali menjadi teman, sekaligus pengingat dari apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Penuaan tentu saja melakukan tugasnya pada tubuh kita, otot kita, tulang kita, dan, kulit kita, yang mulai menunjukkan berjalannya tahun-tahun. Tetapi salah satu hal paling menyedihkan tentang penuaan adalah bagaimana kadang-kadang memengaruhi ingatan kita, harta karun suci dari pengalaman hidup kita. Setiap momen yang telah kita jalani, setiap pelajaran yang dipelajari, setiap wajah yang kita temui, semuanya tersimpan dalam pikiran kita. Dan ketika ingatan itu mulai hilang, rasanya seolah-olah kita kehilangan potongan-potongan diri kita sendiri. Tetapi hari ini, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu yang sangat istimewa. Jika
saat Anda duduk di sini hari ini, Anda masih bisa mengingat nama cucu-cucu Anda dengan senyum di wajah Anda. Jika Anda bisa mengingat apa yang Anda makan malam kemarin, atau jika Anda bisa melihat kalender dan tahu persis hari apa ini, maka ketahuilah ini, Anda diberkati. Pikiran Anda masih tajam, ingatan Anda masih utuh, dan itu adalah hadiah yang tak terukur. Anda memegang sesuatu yang banyak orang, saat mereka bertambah tua, tidak lagi bisa klaim. Ada kesalahpahaman umum bahwa penurunan ingatan hanyalah bagian alami dan tak terhindarkan dari bertambahnya usia. Tetapi teman-teman saya, izinkan saya memberitahu Anda itu tidak sepenuhnya benar. Ya, itu adalah bagian dari proses untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk semua. Saya telah mengenal pria dan wanita di usia 80-an, bahkan di usia 90-an, yang masih mengingat lagu-lagu lama, tertawa pada lelucon yang sama, membaca berita setiap pagi, dan bercerita dengan kejelasan dan kehangatan yang banyak orang muda iri. Individu-individu ini memiliki sesuatu yang langka, pikiran tajam yang terus melayani mereka, dan itu sesuatu yang patut dihargai dan diusahakan. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. Mengapa ini penting? Anda mungkin bertanya. Ini sangat penting. Ingatan yang kuat dan berfungsi berarti Anda tidak harus terlalu bergantung pada orang lain. Ini berarti Anda tidak mudah ditipu. Anda bisa melacak obat-obatan Anda, dan ya, Anda bahkan bisa mengingat untuk mematikan panci, sup yang sedang mendidih di atas kompor. Ini berarti Anda bisa menjadi jangkar bagi keluarga Anda, bank ingatan hidup dan bernapas yang meneruskan kebijaksanaan, menjaga cerita tetap hidup, dan membantu orang lain merasa terhubung dengan kehidupan mereka sendiri. Dan izinkan saya berbagi sesuatu dengan Anda yang mengisi hati saya dengan harapan. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa manula yang mempertahankan kesehatan kognitif yang baik lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan Alzheimer. Penyakit kejam ini, yang kita lihat memengaruhi begitu banyak orang di masyarakat modern, tidak hanya membawa kebingungan dan disorientasi, tetapi juga mencuri kegembiraan dan kualitas hidup dari pasien dan orang-orang terkasih mereka. Melihat seseorang yang Anda cintai kehilangan pikiran mereka, sepotong demi sepotong adalah salah satu hal paling menyakitkan yang bisa dialami seseorang. Itulah sebabnya, teman-teman saya, sangat penting untuk mengambil langkah proaktif untuk menjaga pikiran kita tetap jernih, kuat, dan tajam. Jadi bagaimana kita melindungi dan melestarikan kecerdasan pikiran kita? Ini cukup sederhana, dan Anda tidak perlu membeli alat atau obat-obatan mahal. Ini dimulai dengan hal-hal kecil, tindakan sehari-hari yang menyuburkan pikiran kita, seperti makanan yang kita makan menyuburkan tubuh kita. Bacalah sesuatu setiap hari, meskipun hanya beberapa halaman buku. Tidak masalah apa yang Anda baca. Yang penting adalah pikiran Anda aktif, terlibat, dan menjelajahi ide-ide baru. Bicaralah dengan keluarga Anda, ngobrol dengan teman-teman Anda, dan ceritakan kisah Anda. Semakin Anda terlibat dalam percakapan, semakin banyak otak Anda harus mengingat, dan semakin bahagia Anda akan merasa mengetahui bahwa Anda masih menjadi bagian dari dunia di sekitar Anda. Dan jangan berhenti di situ saja. Cobalah memecahkan teka-teki, mainkan catur, pelajari kata-kata baru, hafalkan puisi, dan bagikan kebijaksanaan Anda dengan orang lain. Aktivitas kecil ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi percayalah padaku, mereka adalah darah kehidupan, vitalitas mental. Yang paling penting, tetaplah penasaran. Jangan biarkan berjalannya tahun-tahun meyakinkan Anda bahwa waktu Anda untuk belajar sudah berakhir. Usia hanyalah angka, dan setiap hal baru yang Anda pelajari, tidak peduli seberapa kecil, adalah kemenangan lain dalam perjuangan melawan penurunan mental. Setiap kali Anda menantang diri sendiri untuk mempelajari sesuatu yang baru, Anda sedang menentang batas usia, dan Anda membuktikan bahwa tidak peduli berapa banyak tahun yang berlalu, Anda bisa tetap muda di hati. Sahabat-sahabatku tercinta, ingatan yang baik bukan hanya indikator dari berapa tahun Anda telah hidup. Ini adalah kesaksian dari kekuatan Anda, ketahanan Anda, dan koneksi Anda dengan segala sesuatu yang telah terjadi sebelum Anda. Ini adalah harta karun yang harus Anda hargai,
karena itu adalah hadiah bagi Anda dan cahaya penuntun bagi orang-orang terkasih Anda. Anda adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, warisan hidup yang akan terus bersinar selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan itu, teman-teman saya, adalah sesuatu yang benar-benar tak ternilai harganya. 3. Gigi dan gusi sehat. Akar kehidupan yang kuat sahabat-sahabatku tercinta. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk benar-benar menghargai kekuatan mulut yang sehat? Seperti pepatah lama, gigi dan rambut adalah esensi seseorang. Di masa muda, kita, gigi yang kuat, adalah simbol senyuman yang bersinar. Tetapi seiring bertambahnya usia, mereka menjadi jauh lebih dari itu. Mereka adalah fondasi untuk gizi yang baik, sumber kehidupan itu sendiri. Ketika kita diberkati dengan kemampuan untuk menikmati makanan kita, untuk mengunyah tanpa rasa sakit atau takut pada makanan yang keras, kita mengalami sesuatu yang sangat istimewa. Bagi banyak orang, tindakan sederhana itu adalah kebahagiaan hidup. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa berharganya masih bisa menikmati rasa makanan di tahun-tahun kita yang lebih tua. Ini adalah hadiah yang tidak dimiliki semua orang. Gigi yang sehat memungkinkan kita untuk sepenuhnya menyerap semua nutrisi dari makanan kita, sayuran hijau renyah, ikan kaya, daging empuk, dan yang paling penting, serat dan protein yang menjaga kita tetap kuat, terpenuhi, dan terlindungi dari penyakit. Setiap gigitan yang Anda ambil, setiap kunyahan, menjadi tindakan cinta untuk tubuh Anda. Di sisi lain, gigi yang lemah atau diabaikan memiliki dampak yang luas. Kesehatan gigi yang buruk mengarah pada pengunyahan yang tidak memadai, yang mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi penting. Seiring waktu, ini bisa berujung pada defisiensi nutrisi, penurunan berat badan, dan sistem kekebalan tubuh yang melemah, membuat Anda rentan terhadap penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Memilukan melihat seseorang perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya hanya karena dia tidak merawat giginya. Saya tahu bahwa banyak dari kita, terutama setelah kita mencapai usia 70-an, mulai berpikir, saya semakin tua, saya makan lebih sedikit, saya hanya punya beberapa gigi tersisa. Apa gunanya khawatir tentang mereka? Tapi saya berbeda pandangan. Pola pikir ini bukan hanya berbahaya, itu undangan diam-diam untuk masalah kesehatan yang lebih besar di masa depan. Bahkan jika hanya ada beberapa gigi yang tersisa, mereka adalah teman setia Anda. Setiap gigi, tidak peduli seberapa kecil, memainkan peran penting dalam menjaga Anda tetap kuat. Saya tidak bisa cukup menekankan pentingnya menyikat setidaknya 2 kali sehari, berkumur setelah makan, dan mengunjungi dokter gigi secara teratur, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Meluangkan waktu untuk memeriksa karies, peradangan gusi, atau gigi yang longgar adalah investasi dalam kesejahteraan masa depan Anda. Jika Anda bergantung pada gigi palsu, jangan lupa untuk merawatnya dengan benar. Kegagalan untuk membersihkannya bisa menyebabkan infeksi yang mungkin membahayakan kesehatan Anda secara keseluruhan. Dan ketika datang ke makanan, pilihlah opsi yang lebih lunak yang mudah dikunyah, menghindari sesuatu yang terlalu keras. Makan perlahan dan mengunyah dengan benar bukan hanya baik untuk gigi Anda, itu juga baik untuk perut Anda. Ketika mulut Anda sehat, bahkan dengan hanya beberapa gigi tersisa, seluruh tubuh Anda mendapat manfaat. Ingatlah, mulut yang sehat adalah fondasi dari kehidupan yang sehat. Selama Anda bisa mengunyah, Anda bisa hidup dengan baik. Dan selama Anda bisa menikmati kebahagiaan makanan, Anda bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Tolong, jangan abaikan gigi Anda. Teman-teman diam yang teguh ini akan membantu Anda menjalani hidup dengan sukacita, vitalitas, dan senyuman abadi. Merawat gigi Anda bukan hanya tentang mencegah kerusakan. Ini tentang melestarikan esensi hidup yang baik dan tetap terhubung dengan kenikmatan hidup, mat. Kontrol yang baik atas buang air kecil dan buang air besar. Tanda tubuh yang stabil seiring. Bertambahnya usia, seringkali aspek kecil, tampaknya sepele dari kehidupan yang menjadi paling berharga bagi kita. Salah satu hal ini, yang banyak dari kita mungkin anggap remeh, adalah kemampuan sederhana untuk buang air kecil dan buang air besar tanpa kesulitan. Kita sering tidak menyadari betapa pentingnya ini sampai mulai menjadi tantangan. Ketika kita
bisa buang air kecil tanpa rasa sakit, tanpa sensasi terbakar, tanpa bangun berkali-kali di tengah malam, dan ketika gerakan usus kita mengalir dengan lancar tanpa sembelit atau ketidaknyamanan, ini adalah tanda jelas dan tak terbantahkan bahwa tubuh kita masih bekerja dengan baik. Fungsi harian ini adalah indikasi bahwa ginjal, kandung kemih, dan sistem pencernaan kita semua berfungsi dengan baik, bukti bahwa tubuh kita masih tangguh dan sehat, bahkan saat kita menua. Tapi, betapa mudahnya mengabaikan berkah-berkah, ini sampai ada yang salah. Jika kita mulai mengalami perjalanan sering ke kamar mandi, kesulitan buang air kecil, kebocoran saat kita batuk atau tertawa, atau sembelit kronis, itu bukan hanya tidak nyaman, itu adalah panggilan perhatian dari tubuh kita. Masalah ini bisa menunjukkan masalah pada ginjal, prostat, kandung kemih, atau usus besar, masalah yang, jika dibiarkan tidak teratasi, bisa mengarah pada masalah kesehatan yang lebih besar dan lebih rumit. Dan mari kita tidak lupakan, hal-hal ini tidak hanya memengaruhi kita secara fisik. Mereka bisa membebani kesejahteraan mental kita juga, membuat kita merasa malu atau frustrasi, bahkan terisolasi. Mudah untuk menyembunyikan hal-hal ini di bawah permadani, untuk menyembunyikannya karena harga diri atau rasa malu, tetapi melakukan hal itu hanya memungkinkan masalah berkembang. Banyak yang tidak menyadari bahwa masalah yang berkepanjangan dengan sistem ekskretoris dan pencernaan kita bisa memiliki efek domino pada seluruh tubuh kita. Racun menumpuk ketika kita tidak menghilangkan limbah dengan benar, dan itu bisa menyebabkan infeksi, peradangan meningkat, dan bahkan penyakit kronis. Mudah untuk mengabaikannya pada awalnya, tetapi sebelum Anda menyadarinya, seluruh tubuh Anda mulai terasa tidak seimbang. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mendengarkan tubuh kita. Saya percaya bahwa tubuh adalah kapal suci, dan ketika kita tidak merawatnya dengan cara-cara sederhana, kita melakukan ketidakadilan pada diri kita sendiri. Tapi inilah kabar baiknya. Menjaga kontrol yang baik atas fungsi-fungsi ini tidak harus rumit. Semua tentang kebiasaan. Makan banyak makanan kaya serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh bisa bekerja ajaib untuk kesehatan pencernaan kita. Minum cukup air, menargetkan sekitar 1,5 hingga 2 liter sehari, memastikan semuanya mengalir dengan lancar. Mengembangkan kebiasaan sederhana pergi ke kamar mandi ketika tubuh Anda memberitahu Anda untuk dan tidak menahannya, bisa membuat perbedaan dunia. Dan tentu saja, gerakan ringan setiap hari merangsang pencernaan Anda, membantu sirkulasi, dan menjaga segalanya tetap sinkron. Yang paling penting, jangan pernah takut untuk mencari bantuan ketika ada yang tidak terasa benar. Jika Anda memperhatikan perubahan atau ketidaknyamanan, jangan menderita dalam diam. Konsultasi dokter bisa mencegah komplikasi serius di masa depan. Tolong rawat sistem ekskretoris dan pencernaan Anda. Mereka adalah bagian penting dari kesejahteraan Anda. Ketika Anda menjaga mereka, Anda tidak hanya menjaga tubuh Anda tetap sehat, Anda memastikan bahwa setiap hari terasa ringan, bebas, dan penuh kegembiraan. Orang-orang terkasih Anda pantas memiliki Anda di kondisi terbaik Anda, dan Anda pantas merasa baik dalam kulit Anda, bebas dari kekhawatiran tentang masalah kesehatan yang bisa dicegah. 5. Jantung dan paru-paru yang kuat. Napas yang tenang. Hidup. Yang damai sahabat-sahabatku tercinta. Jika seseorang bertanya kepada saya, organ mana yang paling penting saat kita bertambah tua, terutama setelah berusia 70 tahun, tanpa ragu, saya akan mengatakan, jantung dan paru-paru kita. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa kedua organ ini? Nah, izinkan saya berbagi mengapa mereka ada di inti kesehatan kita dan mengapa mereka memiliki dampak yang begitu kuat pada cara kita hidup. Jantung, dengan ritme tanpa henti, memompa darah, menjaga kehidupan mengalir melalui pembuluh darah kita, sementara paru-paru kita. Bagaimana mereka menghirup kehidupan ke dalam setiap sel tubuh kita. Menyediakan udara yang sangat kita butuhkan. Jika kedua organ ini kuat, kehidupan mengalir dengan lancar, Anda bernapas dengan bebas, bergerak dengan mudah, makan dengan nikmat, dan beristirahat dengan damai setiap malam. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan komentar 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya.
Bayangkan ini. Bangun setiap pagi, merasakan udara memenuhi paru-paru Anda tanpa rasa sesak di dada, tanpa terengah-engah. Anda berjalan melintasi rumah Anda tanpa merasa berat, tanpa tubuh Anda memohon istirahat setelah hanya beberapa langkah. Itulah jenis vitalitas yang saya maksud. Itulah tanda jantung dan paru-paru yang masih penuh kehidupan dan kekuatan. Tetapi apa yang terjadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan lancar? Bagaimana jika langkah-langkah sederhana itu membuat Anda kehabisan napas? Bagaimana jika beristirahat menjadi tidak nyaman, dada Anda terasa berat, atau Anda merasa seperti sedang berjuang untuk udara? Ini bukan hanya ketidaknyamanan kecil. Mereka bisa menjadi tanda bahaya, tanda peringatan dari masalah jantung dan paru-paru potensial, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, pneumonia, atau penyakit paru obstruktif kronis. Memilukan. Tetapi banyak kondisi jantung masuk diam-diam, tanpa peringatan. Mereka berkembang tanpa membuat diri mereka terlihat jelas, dan pada saat Anda mulai merasakan gejala, seperti sulit bernapas, sesak, atau pusing, seringkali sudah terlambat. Apakah Anda tahu bahwa stroke dan serangan jantung adalah salah satu penyebab kematian terbesar bagi manula di Vietnam? Ini adalah realitas keras yang tidak ada dari kita yang ingin hadapi. Tapi inilah sisi positifnya. Dengan perawatan proaktif, dengan cinta dan perhatian pada tubuh kita bisa menjaga jantung dan paru-paru kita kuat selama bertahun-tahun. Saya benar-benar percaya bahwa pencegahan adalah kunci untuk tidak hanya hidup panjang, tetapi hidup yang layak dijalani. Jadi, apa yang bisa kita lakukan setiap hari? Ini tidak rumit, teman-teman. Luangkan hanya 10 hingga 15 menit setiap hari untuk bernapas dalam-dalam. Hirup perlahan melalui hidung, rasakan udara memenuhi Anda, dan kemudian embuskan melalui mulut, melepaskan ketegangan atau beban apapun. Ini adalah praktik sederhana, tetapi kuat, yang menyambungkan kembali kita dengan tubuh dan napas kita, berjalan, meregangkan, dan terlibat dalam latihan ringan. Meregangkan dada setiap pagi bisa membuka paru-paru Anda, meningkatkan sirkulasi, dan mengembalikan keseimbangan energi Anda. Biarkan udara segar memenuhi paru-paru Anda. Tapi ingat, hindari, merokok, jauhi daerah tercemar, dan dapatkan pemeriksaan rutin untuk memantau kesehatan jantung Anda. Ingatlah, sahabat-sahabatku tercinta, nafas adalah kehidupan itu sendiri. Jika Anda masih bisa bernapas dengan mudah, ada harapan untuk segalanya. Ada harapan bagi Anda untuk terus maju, untuk menghargai setiap hari. Setiap napas yang Anda ambil adalah hadiah berharga. Setiap langkah yang Anda buat adalah kemenangan. Jadi mari kita hormati jantung dan paru-paru kita, rawat mereka dengan lembut, dan bersyukurlah atas setiap momen kita bisa bernapas dalam-dalam dan hidup sepenuhnya. Hidup terlalu singkat, dan kesehatan kita terlalu berharga untuk diabaikan. Mari kita rawat jantung dan paru-paru kita dengan cinta dan kesabaran, dan pertahankan mereka kuat untuk tahun-tahun mendatang, Nangma. Mempertahankan gerakan ringan, hidup sehat melalui tindakan sederhana sahabat-sahabatku tercinta. Ada kesalahpahaman bahwa setelah usia 70, kita harus mundur dari aktivitas, takut bahwa gerakan akan menyebabkan jatuh atau membuat kita lelah. Tetapi dalam kenyataannya, ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Semakin sedikit kita bergerak, semakin lemah tubuh kita menjadi. Dan itu, teman-teman, adalah jalan yang tidak ingin kita tempuh. Keindahan hidup, terutama saat kita bertambah tua, ada pada kemampuan kita untuk tetap bergerak, perlahan, lembut, tetapi konsisten. Bahkan gerakan ringan sehari-hari seperti berjalan, meregangkan, berlatih yoga, atau bahkan merawat kebun bisa memiliki dampak mendalam pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Tindakan kecil ini dilakukan setiap hari, tidak hanya meningkatkan kekuatan fisik Anda tetapi juga memperkaya jiwa Anda, memperpanjang tahun-tahun Anda, dan menjaga pikiran Anda tetap tajam. Anda lihat, ketika Anda bergerak, Anda tidak hanya menjaga otot Anda tetap aktif. Anda memberikan diri Anda hadiah kesehatan yang lebih baik. Untuk memulai, gerakan ringan secara teratur membantu mencegah kondisi kronis yang banyak dari kita takuti saat bertambah tua, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dengan hanya bergerak,
Darah Anda mengalir lebih bebas, tekanan darah Anda stabil, dan kadar gula darah Anda tetap terkendali. Ini adalah cara alami untuk menjaga keseimbangan tanpa perlu bergantung pada obat-obatan yang terkadang terasa seperti siklus tanpa akhir. Gerakan ringan benar-benar keajaiban dalam gerakan. Apa yang lebih indah adalah bahwa gerakan membantu menjaga berat badan tetap terkendali. Dengan tetap aktif, Anda melawan kenaikan berat badan yang sering menyertai penuaan, terutama di sekitar perut dan jantung. Ini bukan hanya tentang terlihat baik, ini tentang merasa baik dan menghindari masalah kesehatan berbahaya yang datang dengan kolesterol tinggi dan berat badan berlebih. Gerakan adalah perisai pelindung, satu yang melindungi Anda dari banyak masalah kesehatan yang bisa dicegah, tapi tidak berhenti di situ. Manfaat mental dan emosionalnya sama kuatnya. Gerakan melepaskan endorfin berharga itu, peningkat suasana hati alami. Mereka mengangkat semangat Anda, membantu Anda tidur lebih nyenyak, mengurangi stres, dan meredakan kecemasan. Ketika Anda bergerak, Anda merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Tapi inilah alasan paling mendalam untuk tetap bergerak. Itu melestarikan kemandirian Anda. Itu memungkinkan Anda tetap mengendalikan hidup Anda, tindakan Anda, dan harga diri Anda. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda bisa bergerak bebas, baik itu berjalan, membungkuk, atau meregangkan, Anda tidak perlu bergantung pada orang lain untuk membantu Anda dengan tugas-tugas sederhana. Kebebasan untuk membersihkan rumah, merawat tubuh Anda, dan hidup sesuai keinginan Anda adalah hal yang sangat berharga. Ini adalah esensi dari mempertahankan harga diri dan otonomi Anda saat Anda bertambah tua. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari hati. Anda tidak perlu memulai latihan intensif atau bergabung dengan gym untuk mendapatkan manfaat ini. Bukan tentang mendorong diri sendiri sampai kelelahan. Ini tentang gerakan lembut, konsisten. Beberapa putaran di sekitar rumah setiap pagi. Beberapa peregangan, napas dalam-dalam, memutar pergelangan tangan, atau bahkan mengangkat kaki saat duduk di kursi favorit Anda. Tindakan sederhana ini menambah seiring waktu. Mereka tidak hanya menjaga tubuh Anda tetap aktif, mereka memberi energi pada jiwa Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda mampu, Anda kuat, dan Anda pantas berkembang. Jadi, saya mendesak Anda. Jadikan gerakan sebagai bagian dari hidup Anda. Ini bukan tugas, ini adalah hadiah. Hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap hari. Hadiah kesehatan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih lama dan lebih bersemangat. Hargai itu, rangkul itu, dan biarkan itu membawa Anda ke ketinggian baru dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Jiwa ceria dan optimis, tonik. Tak terlihat tapi paling efektif, sahabat-sahabatku tercinta, ada sesuatu yang sangat kuat yang baru-baru. Ini diungkapkan oleh ilmu pengetahuan. Dan itu benar-benar mengubah hidup, jiwa kita. Meskipun jantung yang kuat dan pikiran yang tajam jelas sangat penting, hanyalah bagian dari persamaan. Tanpa satu elemen penting, mereka tidak cukup. Elemen itu adalah jiwa yang ceria, pola pikir optimis, yang dapat bertindak seperti tonik tak terlihat namun sangat kuat untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Anda lihat, studi saat ini membuktikan bahwa ketika kita membawa sikap ceria, ketika kita melihat dunia dengan positivisme dan harapan, sistem kekebalan tubuh kita menjadi lebih kuat, dan kita kurang mungkin jatuh sakit. Jiwa yang ceria dikaitkan dengan risiko penyakit yang jauh lebih rendah, dan membantu kita sembuh dan pulih lebih cepat ketika kita sakit. Ada sesuatu yang indah dan luar biasa tentang orang-orang yang mencintai hidup, yang memancarkan positivisme, apapun keadaannya. Mereka adalah orang-orang yang cenderung melewati musim dingin tanpa pilek, yang jarang menemukan diri mereka berjuang melawan penyakit kronis. Seperti ada kekuatan magis dalam pandangan hidup mereka yang memperkuat tubuh mereka, memberi mereka resistensi hampir ajaib terhadap kejamnya penyakit. Di sisi lain, mereka yang tenggelam dalam kesepian, kesedihan, dan keputusasaan seringkali menemukan tubuh mereka melemah, habis oleh beban emosi negatif yang konstan. Kesedihan dan isolasi menghilangkan vitalitas kita, meninggalkan kita kelelahan, memengaruhi nafsu makan kita, mengganggu tidur kita, dan membuat kita rentan terhadap
Perjuangan yang lebih dalam seperti depresi, kecemasan, dan bahkan kehilangan ingatan saat kita bertambah tua. Betapa memilukan melihat seseorang begitu penuh potensi namun terbebani oleh kegelapan batinnya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, sahabat-sahabatku tercinta, ada harapan. Ada cara untuk menumbuhkan semangat cahaya di dalam kita. Ini lebih sederhana daripada yang sering kita sadari. Dimulai dengan mempertahankan hubungan kita, terhubung dengan keluarga, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, dan menghubungi teman lama. Hanya percakapan sederhana bisa bekerja ajaib. Bahkan jika hanya mengenang masa-masa indah atau mengejar kabar hidup masing-masing. Dan jika Anda bisa bergabung dalam aktivitas yang membuat Anda tetap terlibat, baik itu berolahraga, berpartisipasi, dalam kelompok senior, bekerja sukarela untuk pekerjaan amal, atau bergabung dengan klub buku, tindakan tetap aktif, berbagi cerita, tertawa, dan belajar bersama bisa memberi Anda energi yang terasa seperti kebahagiaan murni. Dan sungguh, salah satu pengalaman paling hangat dan mengangkat semangat adalah menghabiskan waktu dengan cucu-cucu Anda, tawa mereka yang polos, energi mereka yang tak terbatas. Ada keajaiban yang bisa mengisi hati Anda dengan kehangatan dan mengingatkan Anda pada kesenangan sederhana dalam hidup. Usia tua, teman-teman saya, tidak perlu rumit, tidak memerlukan rencana besar atau kekayaan tanpa akhir. Yang kita butuhkan adalah hati yang damai, yang bebas dari penyesalan tentang masa lalu dan tidak terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan. Setiap hari baru adalah hadiah, kesempatan untuk merangkul sinar matahari, nyanyian burung, kebahagiaan, makanan yang menyehatkan, dan kenyamanan tidur malam yang damai. Ketika kita melihat momen-momen sederhana ini melalui lensa rasa syukur, kita sudah kaya akan berkah. Bukankah itu cukup? Bukankah cukup untuk bangun dan menghargai saat ini, menikmati hidup apa adanya? Saya benar-benar percaya bahwa inilah kunci untuk tetap muda dalam semangat, tidak peduli berapa tahun yang berlalu. PAN. Perawatan diri dan kemandirian, kebanggaan di usia tua bu bapak dan ibu-ibu yang tercinta. Di antara banyak tanda-tanda yang benar-benar mencerminkan kesehatan yang baik, ada satu yang menonjol di atas yang lain, satu yang menyentuh hati saya dengan dalam. Kemampuan untuk merawat diri sendiri setiap hari. Pada pandangan pertama mungkin tampak sederhana. Makan, berjalan, mandi, berpakaian, minum obat tepat waktu. Tetapi ketika kita mencapai usia 70 tahun dan lebih, melakukan tugas-tugas kecil ini sendiri adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah kesaksian kuat bagi kekuatan fisik dan mental kita. Ketika Anda masih bisa merawat diri sendiri, Anda tidak hanya mempertahankan kemandirian Anda melindungi martabat, kepercayaan diri, dan rasa nilai Anda. Betapa berharganya tidak merasa seperti beban bagi orang yang Anda cintai untuk bisa berdiri tegak mengetahui bahwa keberadaan Anda, otonomi Anda, adalah sumber keyakinan dan kebanggaan bagi anak-anak dan cucu-cucu Anda. Perawatan diri bukan hanya tentang menjaga fungsi tubuh kita. Ini tentang hidup dengan tujuan dan kebahagiaan. Dengan mempertahankan rutinitas reguler, kita meningkatkan kualitas hari-hari kita dan menjauhkan bayang-bayang keterbatasan. Kita melindungi diri kita dari kesedihan, perasaan ketidakcukupan yang bisa merayap masuk, dan keputusasaan diam yang kadang-kadang mengancam untuk mengkonsumsi semangat kita. Emosi ini, meskipun alami, bisa mencuri keinginan kita untuk hidup jika kita membiarkannya. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa dalam bertindak, dalam melakukan hal-hal kecil seperti melipat baju, mencuci cangkir, menyapu lantai, yang membuat kita tetap terhubung dengan dunia di sekitar kita. Setiap tugas kecil ini menjadi garis hidup, pengingat bahwa kita adalah bagian dari kehidupan indah ini, masih penuh semangat dan masih penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mungkin secara tak terhindarkan melambat sedikit, dan sendi, kita mungkin lebih sakit daripada dulu. Tetapi itu tidak berarti kita harus menyerah pada gagasan bahwa kita harus menjadi bergantung pada orang lain. Kita masih bisa menemukan kebahagiaan dalam gerakan kita, dalam meregangkan sendi yang kaku, dalam memberi nutrisi pada tubuh kita, dengan makanan yang memberi energi, dalam memastikan bahwa kita mendapatkan cukup istirahat, dan dalam memungkinkan diri kita untuk mengalami kedamaian dan relaksasi. Ini hal-hal kecil,
membuat secangkir teh untuk diri sendiri, berjalan-jalan singkat di luar, duduk diam dan membaca, yang bisa mengisi hati kita dengan rasa pemenuhan dan kebahagiaan. Semakin kita merawat diri kita sendiri, semakin kita menghormati nilai kita, dan semakin kita menginspirasi rasa hormat dari orang-orang di sekitar kita. Kemandirian bukan hanya soal hidup sendiri atau menghindari bantuan. Ini adalah pola pikir, sebuah pilihan. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri, karena itu menjaga Anda tetap terhubung dengan kehidupan, menjaga Anda tetap hadir dan terlibat. Kemandirian, dalam semua bentuknya, mengisi hidup kita dengan makna, mengingatkan kita bahwa tidak peduli usia kita masih mampu membentuk takdir kita. Setiap hari, tidak peduli seberapa kecil, menjadi kesaksian indah bagi kekuatan semangat kita. Dan itu, sahabat-sahabatku tercinta, adalah apa yang membuat setiap hari layak dijalani. 9. Lingkungan hidup yang aman. Pondasi kuat untuk kesehatan di usia tua. Jika Anda masih menonton video ini dan menemukan pelajaran ini berguna, silakan komentar 3 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. Sahabat-sahabatku tercinta, saya mengundang Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sesuatu yang mungkin tampak kecil, tetapi sangat signifikan. Ruang tempat Anda tinggal. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya memiliki rumah yang rapi, bersih dan terorganisir. Rumah yang bebas dari barang berantakan, kabel longgar, karpet licin, dan barang yang tersebar bukan hanya kemewahan. Itu adalah tempat perlindungan, surga. Itu adalah tempat di mana tubuh dan jiwa Anda bisa beristirahat dan berkembang. Berapa kali kita mendengar tentang kecelakaan yang disebabkan oleh sesuatu yang sederhana seperti benda liar atau lantai basah. Ancaman tampaknya tidak signifikan ini bisa menyebabkan jatuh dan patah tulang yang memengaruhi kualitas hidup Anda, kadang-kadang dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan sampai terlambat. Dan risiko ini menjadi lebih menakutkan saat kita bertambah tua. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, teman-teman saya, tidak harus seperti ini. Ini bukan hanya tentang keselamatan fisik lingkungan Anda, tetapi pola pikir yang menyertainya. Mereka yang hidup di lingkungan yang damai dan utuh, seringkali lebih proaktif dan siap menghadapi tantangan hidup. Mereka memiliki kejelasan pikiran untuk merawat hal-hal sederhana, memastikan mereka makan sarapan yang layak, minum obat tepat waktu, berpakaian sesuai cuaca, dan mengetahui kapan harus beristirahat atau mencari bantuan medis. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri cukup untuk membuat pilihan-pilihan ini setiap hari. Lingkungan yang bersih dan terorganisir menciptakan ruang mental untuk tindakan-tindakan ini menjadi kebiasaan. Ketika lingkungan Anda dalam urutan, Anda tidak merasa tersesat, bingung, atau terputus dari rumah Anda sendiri. Sebaliknya, Anda merasa mantap, tenang, dan siap menghadapi apapun yang datang pada Anda. Jika Anda belum melakukannya, saya mendesak Anda untuk mempertimbangkan membersihkan barang-barang yang tidak perlu yang mengacaukan ruang Anda. Ini bukan hanya tentang merapikan, ini tentang membuat lingkungan Anda bekerja untuk Anda. Pasang pegangan tangan di tangga dan di kamar mandi, perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Simpan barang-barang dalam jangkauan mudah, sehingga Anda tidak perlu memanjat, meregangkan, atau menegangkan diri sendiri. Pastikan ruang Anda cukup terang, hangat, dan mengundang, tidak terlalu terang dan keras, tetapi nyaman dan hidup. Rumah seharusnya tidak pernah terasa dingin atau kosong. Harus terasa seperti tempat perlindungan, tempat yang menumbuhkan tubuh dan jiwa Anda. Dan inilah kebenaran indahnya. Lingkungan yang baik melakukan jauh lebih dari sekadar melindungi Anda secara fisik. Ini menumbuhkan kesejahteraan emosional, dan spiritual Anda. Ini menjadi tempat perlindungan terakhir di mana Anda benar-benar bisa menjadi diri sendiri. Ini adalah tempat di mana Anda merasa aman, dicintai dan damai, sesuatu yang pantas kita semua dapatkan, terutama di tahun-tahun kita yang lebih tua. Sahabat-sahabatku tercinta, kita telah membahas 9 tanda berharga dari kesehatan yang melampaui permukaan. Indikator sederhana namun kuat yang menunjukkan tubuh Anda masih memegang fondasi kuat kesehatan jauh setelah usia 70.
Dari tindakan kecil sehari-hari seperti berjalan, menjaga pikiran tetap tajam, dan merawat gigi, jantung, dan paru-paru Anda, hingga kualitas yang lebih dalam dari optimisme, kemandirian, dan kenyamanan rumah yang aman dan nyaman, semua ini bersatu untuk membangun kehidupan yang tenang, sehat, dan memuaskan. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang mustahil dari semua ini. Tidak ada pil ajaib, tidak ada rahasia sulit dipahami, hanya ketekunan, cinta diri, dan komitmen pada gaya hidup sehat. Inilah pilar-pilar sejati dari hidup yang panjang dan penuh semangat. Dan inilah bagian paling indah. Anda tidak harus memeriksa setiap kotak untuk melakukannya dengan baik. Apakah Anda hidup dengan 3, 5, atau semua 9 tanda kesehatan? Rayakan itu. Anda berada di jalur yang benar. Dan jika Anda hanya menandai beberapa kotak, itu juga baik-baik saja. Perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik, kedamaian, dan pemenuhan adalah pribadi, dan setiap langkah yang Anda ambil penting. Terus, mau teman-teman karena Anda melakukan dengan luar biasa, dan masa depan Anda penuh dengan potensi dan kedamaian. Saat kita menutup diskusi hari ini, saya ingin mengambil momen untuk bertanya kepada Anda. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Wawasan atau ide baru apa yang paling menonjol bagi Anda? Saya sangat ingin mendengar dari Anda. Silakan bagikan dengan kami satu hal yang telah Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana untuk membawanya ke dalam praktik dalam hidup Anda. Mari kita teruskan percakapan ini di komentar di bawah video ini. Dan tentu saja, jika Anda menikmati video ini, saya akan sangat berterima kasih jika Anda meninggalkan komentar di bawah, memberi tanda suka, dan membagikannya dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat dari wawasan ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran YouTube kami, sehingga Anda bisa tetap diperbarui tentang semua konten masa depan kami. Dukungan Anda berarti dunia bagi kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas indah ini.